Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciliati Baroro, NIM 22202-124, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait tugas ujian tengah semester mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah. Saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, 1. Dalam praktik bisnis penyusunan kontrak merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar hukum hubungan antara para pihak. Dalam konteks bisnis syariah, penyusunan kontrak tidak hanya memperhatikan aspek legal formal semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam dalam menyusun sebuah kontrak. Sebagai seorang kontrak drafter, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Jelaskan. Dalam menyusun sebuah kontrak, apalagi kontrak syariah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar kontrak tersebut sah, adil, dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, pihak yang berkontrak. 1. Harus terdiri dari pihak-pihak yang cakap hukum, yaitu balik, berakal, tidak berada di bawah tekanan. Kedua belah pihak harus saling ridho atau saling setuju tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Yang kedua, objek kontrak. Objek yang menjadi dasar perjanjian harus halal, nyata atau jelas dan bermanfaat. Tidak boleh berkaitan dengan hal yang dilarang syariat, misalnya transaksi alkohol, riba, perjudian, dan sebagainya. Yang ketiga, harus dapat diserah terimakan dan dimiliki secara sah. Yang ketiga, ijab dan qabul atau pernyataan kesepakatan. Harus ada penawaran dan penerimaan secara eksplisit, baik secara lisan, tertulis, maupun tindakan yang dipahami sebagai kesepakatan. Harus terjadi dalam satu majelis, tidak ada jeda lama antara ijab dan qabul. Yang keempat, tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Beberapa larangan yang harus dihindari yaitu 1. Riba, tambahan dalam transaksi utang piutang, gharar, ketidakjelasan atau spekulasi tinggi dalam objek atau syarat, maisir, unsur perjudian, zulm atau kezaliman, adanya pihak yang dirugikan atau tidak seimbang hak dan kewajiban. 5. Keadilan dan keseimbangan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dijelaskan secara adil dan seimbang. Kontrak harus menghindari akses eksploitasi terhadap salah satu pihak. Yang keenam, klausul penyelesaian sengketa. Sebaiknya dicantumkan mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan, idealnya melalui musyawarah, mediasi, atau lembaga arbitrase syariah. Yang ketujuh, kesesuaian dengan hukum positif. Selain sesuai syariah, kontrak juga perlu mematuhi hukum negara agar memiliki kekuatan hukum formal. Soal yang kedua, suatu kontrak bisnis telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Namun, di tengah pelaksanaan muncul perselisihan mengenai penafsiran terhadap salah satu klausul dalam kontrak tersebut. Para pihak memiliki pandangan yang berbeda terkait isi klausul tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan dan potensi konflik hukum. Sebagai seorang kontrak drafter yang turut menyusun kontrak tersebut, Anda diminta untuk turun tangan membantu menyelesaikan persoalan ini. Langkah-langkah strategis apa yang seharusnya Anda ambil dalam kapasitas sebagai kontrak drafter untuk merespon persoalan ini? Sebagai seorang kontrak drafter yang turut menyusun kontrak tersebut, saya memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan perselisihan penafsiran klausul. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil. 1. Meninjau klausul yang diperselisihkan.
Analisis bahasa hukum dalam klausul tersebut, apakah ambigu, multitafsir atau tidak konsisten dengan bagian lain dari kontrak. Kedua, cek konsistensi istilah dan struktur kalimat dengan keseluruhan kontrak. Kedua, mengevaluasi niat para pihak saat kontrak disusun. Telusuri riwayat negosiasi dan draft sebelumnya untuk melihat maksud asli para pihak. Gunakan korespondensi atau email selama proses penyusunan sebagai bukti niat bersama. Yang ketiga, memfasilitasi dialog antara para pihak. Hadir sebagai pihak netral untuk membantu para pihak memahami konteks dan makna klausul berdasarkan proses penyusunan. Jelaskan alasan dibalik pemilihan kata dan struktur klausul saat perancangan. Yang keempat, menyarankan interpretasi berdasarkan hukum kontrak. Tawarkan penafsiran berdasarkan asas-asas hukum kontrak seperti good faith atau itikat baik, interpret kontrak pro varientem atau jika ada ambiguitas diartikan merugikan pihak yang menyusun, harmonisasi antar klausul. Yang kelima, membuka ruang amandemen atau addendum. Jika disepakati bahwa klausul memang kurang jelas, usulkan untuk merevisi klausul atau membuat addendum agar interpretasi lebih eksplisit. Yang keenam, mempersiapkan dukungan teknis jika sengketa berlanjut. Siapkan dokumentasi dan pendapat hukum untuk mendukung proses mediasi, arbitrase atau litigasi jika diperlukan. Dukung pihak klien Anda dengan legal opinion yang menunjukkan interpretasi yang paling sesuai dengan maksud awal kontrak. Yang ketujuh, menjadi pembelajar untuk masa depan. Evaluasi kelemahan dalam redaksi kontrak tersebut sebagai pelajaran. Buat template clause yang lebih presisi untuk menghindari kesalahan serupa di kemudian hari. Soal yang ketiga, dalam perjanjian internasional, para pihak yang berasal dari negara yang berbeda seringkali menyepakati ketentuan mengenai governing law atau choice of law dan choice of forum. Apa yang Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional? Jelaskan. Menurut saya, governing law atau choice of law dan choice of forum adalah dua elemen penting dalam kontrak, terutama kontrak internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan interpretasi hukum. 1. Pengertian governing law atau choice of law adalah hukum negara mana yang akan digunakan untuk menafsirkan dan menegakkan isi kontrak. Fungsinya yaitu 1. Menentukan aturan hukum yang berlaku jika terjadi perselisihan, memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam memahami hak dan kewajibannya, menghindari konflik antar sistem hukum yang berbeda atau legal uncertainty. Yang kedua, pengertian choice of forum adalah kesepakatan para pihak tentang lembaga atau yurisdiksi mana atau pengadilan atau arbitrase dan di negara mana yang akan berwenang menyelesaikan sengketa. Fungsinya yaitu 1. Menetapkan tempat dan prosedur penyelesaian sengketa, menghindari sengketa yang disidangkan di forum yang tidak diinginkan. Misalnya, negara asing bagi salah satu pihak. Ketiga, mengontrol biaya dan efisiensi proses hukum. Selanjutnya, pentingnya dalam kontrak internasional yaitu 1. Menghindari ketidakpastian hukum dalam transaksi lintas negara. Sistem hukum dan prosedur bisa sangat berbeda. Tanpa kesepakatan ini, bisa timbul konflik hukum yang memperumit sengketa. Kedua, melindungi kepentingan komersial. Para pihak memilih hukum dan forum yang netral atau dianggap lebih profesional dan berpengalaman dalam menangani sengketa komersial. Ketiga, efisiensi dan biaya, meminimalisir biaya
meminimalisir biaya jika proses hukum dilakukan di negara atau lembaga yang sudah disepakati dan familiar. Keempat, penegakan putusan. Dengan adanya choice of forum, para pihak dapat memilih forum yang hasil putusannya lebih mudah diakui dan dilaksanakan secara internasional, misalnya melalui New York Convention jika memilih arbitrase. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mau minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.